terambil bola merah, maka kotak B akan berisi bola. Kotak A tinggal hijau dan biru. Kalau yang terambil bola kuning, nah ini tetap kosong. Bola kuningnya nggak boleh masuk ke sini. Setelah terambil, dibuang, ya, dihilangkan di sini. Kondisi ketiga, yang terambil hijau. Ini juga sama. Ini kotak B-nya kosong, di sini tinggal merah dan biru. Ya, ini ilustrasi aja bahwa ya, terima kasih Pak. Apa ya? Terima kasih banyak. Pak Made, terima kasih. Jadi saya nggak perlu teriak lebih keras. Iya. Oke. Jadi setelah kita tahu permasalahannya, kemudian ilustrasi tadi, maka kita bisa susun algoritmanya. Ya. Ambil satu bola dari kotak A. Nah, jika bola warna merah, nah, maka masuk kotak B. Gitu ya. Tapi ini contoh sebuah algoritma yang dalam bentuk narasi ya. Jadi kan algoritma itu macam-macam. Kalau Anda baca buku, salah satunya ya flowchart yang kita kemarin pelajari. Nanti kita pelajari juga menggunakan flowchart ya. Yang lain. Oke, ini yang tadi masih sama. Kalau bolanya berwarna merah masuk kotak A, selain merah maka ini misalkan ada 3 kotak sekarang ya. Selain merah maka ke kotak C. Ini kondisi yang variasi dari yang tadi ya. Kalau tadi kotaknya hanya 2, sekarang 3. Ini contoh yang keempat, yang lain. Sebuah kotak A berisi 3 bola. Pindahkan semua bola dari kotak A ke kotak B satu persatu. Ini juga model lain lagi. Jadi setiap algoritma yang berbeda, maka kondisi akhirnya juga akan berbeda. Jadi kalau ini kan satu-satu ya. Ini kalau tadi hanya merahnya yang boleh masuk. Kemudian contoh berikutnya ada kotak B dan C. B itu hanya menampung merah, yang C-nya selain merah. Kalau ini semuanya boleh masuk. Oke. Nah, bagaimana kalau sekarang bolanya ada, tadi kan hanya 3 ya. Kalau 100 bagaimana? Ya. Bagaimana kalau jumlah bolanya tidak diketahui? Maksudnya berlaku berapa jumlah bola berapapun, kan? Ada 2 problem ya. Nah, kalau bolanya banyak, maka kan tidak mungkin kita tuliskan sampai ambil bola satu persatu sampai bola ke 100 atau ke 1000 ya. Terlalu panjang algoritmanya. Makanya kalau ada pekerjaan yang sama, itu kita bisa menggunakan pengulangan loop ya. Contohnya minggu lalu kita menggunakan loop untuk menampilkan deret bilangan, gitu kan? Itu dalam komputer prinsipnya berapapun pengulangan itu tidak masalah, dia akan tetap mengerjakan sejumlah pengulangannya. Jadi ulang sampai 100 kali misalkan, ya, ambil dari kotak A, masukkan kotak B. Udah, gitu aja. Jadi kalau bolanya 100 ya 100, 1000 ya 1000. Nah, untuk kasus yang bagaimana kalau tidak diketahui, ini bisa kita menggunakan variabel. Jadi n ya, n kali ya. N itu bisa berapa saja? Bisa 1000, bisa 100. Nah, saya mempertegas apa yang dijelaskan Pak Antoni minggu lalu bahwa setiap algoritma itu harus ada kondisi berhentinya, ada n-nya ya. Kalau tidak,
nanti ketika kita terjemahkan ke program itu akan jalan terus looping, terus menerus ya, tidak akan pernah berhenti, sehingga harus ada kondisi itu. Nah, ini setiap instruksi itu harus kita spesifikasikan dengan tepat ya, dan tidak mengandung dua makna atau ambigu. Karena komputer akan bingung nanti ketika kita menyusun instruksi yang ambigu ya, atau tidak tepat. Contoh, misalkan kita membuat algoritma melibatkan bilangan positif, harus jelas ya. Kemarin kan kita membuat deret bilangan positif, bilangan bulat positif, gitu kan? Nah, itu harus jelas mulainya, apakah dimulai dari 0 atau bukan. Ya, startnya maksudnya ya, karena 0 itu positif atau bukan? Positif atau bukan? Ya, kan bingung ya. Jadi kalau bilangan positif bisa, ini kan bukan negatif ya, 0. Jadi memang ada dua. Jadi bisa dimulai dari 0 atau dimulai dari 1, bilangan bulat positif. Nah, nanti di algoritma kita harus tuliskan jelas. Misalkan deret bilangan bulat positif dimulai dari 0 sampai 100, atau dimulai dari 1 sampai 100. Lebih besar dari 0 sampai 100 berarti 0 tidak termasuk ya. Lebih besar sama dengan 0 sampai 100 berarti 0 itu. Ini contoh saja. Nah, sebuah algoritma atau flowchart itu harus boleh tidak ada masukan, tidak ada input, boleh langsung di-run, jalan ya. Karena nilai-nilai variabelnya sudah kita set di awal, sehingga tidak perlu input. Tetapi kalau kita misalkan ingin ada nilai yang bisa bervariasi, bisa diinputkan oleh user, maka perlu ada input variabel ya. Kemudian juga bisa memiliki 0 atau lebih keluaran. Nah, jadi artinya kalau tidak ada output berarti dia hanya ada diproses saja ya, di memori, direkam, tidak ditampilkan hasilnya. Atau bisa juga ditampilkan. Nah, ini contoh-contoh bahasa pemrograman. Saya kira saya lewati saja. Nah, ini notasi algoritmik yang berbentuk narasi ya. Nah, jadi nanti ada berikutnya akan lebih cenderung ke algoritma yang berbentuk narasi, karena untuk yang berbentuk flowchart, diagram alir itu punya keterbatasan. Kalau dia kompleks permasalahannya, itu cukup rumit ya alurnya. Ya, sehingga untuk permasalahan yang lebih kompleks biasanya menggunakan model pseudocode atau narasi ya, dalam bentuk narasi. Nah, kita di dalam membuat algoritma atau flowchart, seperti kemarin kan kita ada beberapa nama variabel A atau apa ya, kemarin B itu kan boleh kan, terserah, itu disebut nama variabel. Kemudian masing-masing variabel punya tipe identitas. Nah, apakah integer atau string, ya kan? Kemarin kita coba string sama integer ya, dengan bulat dan string. Nah, nanti akan
kita pelajari contoh-contoh tipe data yang lain sambil kita membaca materi ini. Nah, ini saya kira saya lewati saja. Model, ya. Saya ke ini ya, ke model contoh-contoh. Jadi kita coba. Ini sudah. Jadi